Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Pratiwi Febrianti. Saat ini saya sedang bersekolah di Seman 4 Cimahi, Kota Cimahi. Saya akan menjelaskan mengenai aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Selamat menyaksikan. Have a good time watching. Aturan-aturan berlalu lintas. Ada apa aja sih rambu-rambu lalu lintas? Jadi, rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya. Yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yang pertama itu ada rambu peringatan. Rambu peringatan itu berfungsi untuk memberikan peringatan mengenai bahaya atau kondisi yang mungkin terjadi di depan. Rambu peringatan dapat membantu pengemudi untuk lebih berhati-hati saat berkendara. Rambu peringatan berbentuk segitiga dengan warna kuning dan simbol atau gambar yang sesuai dengan kondisi yang diingatkan. Beberapa contoh rambu peringatan ini yang sering ditemui di jalan Indonesia antara lain seperti yang sudah saya tunjukkan: rambu peringatan jalan berlubang, rambu peringatan tikungan tajam, rambu peringatan perlintasan kereta api, dan rambu peringatan jalan turun-menurun. Penting untuk memperhatikan dan mengikuti rambu peringatan yang ada untuk memastikan keselamatan saat berkendara di jalan raya. Rambu larangan. Rambu larangan ini berfungsi untuk memberikan tanda bahwa suatu tindakan dilarang di area tertentu. Rambu larangan biasanya memiliki bentuk lingkaran dengan warna merah dan gambar atau simbol yang sesuai dengan larangan yang berlaku. Beberapa contoh rambu larangan yang sering ditemukan di Indonesia antara lain rambu larangan parkir, rambu larangan masuk, rambu larangan mengendarai sepeda motor, dan rambu larangan merokok. Mematuhi rambu larangan sangat penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Tindakan melanggar rambu larangan dapat mengakibatkan hal yang fatal dan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Berfungsi untuk memberikan tanda atau perintah yang harus diikuti oleh pengemudi di area tertentu. Rambu perintah biasanya memiliki bentuk lingkaran dengan warna biru dan gambar atau simbol yang sesuai dengan perintah yang berlaku. Beberapa contoh rambu perintah yang sering ditemukan di Indonesia antara lain rambu perintah belok kiri, rambu perintah jalan satu arah, rambu perintah menghidupkan lampu utama, dan rambu perintah mengikuti lajur tertentu. Rambu perintah juga dapat memberikan instruksi untuk mematuhi kecepatan tertentu, memperlambat kendaraan, atau memberikan petunjuk arah. Rambu perintah sangat membantu pengemudi dalam menghindari kesalahan atau pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengemudi, sangat penting untuk memahami makna dan arti dari setiap rambu perintah yang ada, sehingga dapat mematuhi dan mengikuti setiap perintah yang diberikan. Petunjuk berfungsi untuk memberikan informasi dan petunjuk arah kepada pengemudi di jalan raya. Rambu petunjuk biasanya memiliki bentuk kotak atau segitiga dengan warna hijau atau biru serta gambar atau simbol yang sesuai dengan petunjuk arah yang ingin disampaikan. Beberapa contoh rambu petunjuk yang sering ditemukan di Indonesia antara lain rambu petunjuk arah jalan, rambu petunjuk lokasi tempat wisata, rambu petunjuk lokasi tempat ibadah, dan rambu petunjuk jarak tempuh. Selanjutnya ada marka atau tanda jalan, merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas serta membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Pertama ialah marka garis utuh. Marka garis utuh ini artinya tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena risikonya sangat tinggi. Kedua ada marka garis putus-putus. Diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah jalur ke sebelahnya, yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Marka garis putus-putus menjelang garis utuh mendadakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh selama garis masih putus-putus. Maka diperbolehkan mendahului jika sudah memasuki garis utuh. Marka garis ganda putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melalui atau melintasi marka.
garis ganda, 2 garis utuh, dilarang melintasi garis baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya yang baik dan benar. Pertama, kita harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kedua, kita harus memahami rambu-rambu lalu lintas. Ketiga, kita harus tahu bagaimana keadaan saat kita tidak boleh mengemudi. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas, artinya berhenti, kuning berhati-hati, dan hijau artinya boleh dilanjutkan perjalanannya. Berat dan ukuran kendaraan juga perlu diperhatikan ya teman-teman, apalagi sabuk keselamatan. Juga jangan lupa memakai helm saat berkendara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.